Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YIN Kediri dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita hadir kembali. Kita akan mendiskusikan, kita akan membincangkan berkaitan dengan isu yang sedang hangat di masyarakat. Bagaimana kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu, Kementerian Agama dalam hal ini Gusmen Yakut Khalil Qaumas menyampaikan rencana tentang KUA atau Kantor Urusan Agama menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi seluruh umat beragama. Tentu ini menjadi isu yang menarik di kalangan masyarakat kita di tengah kondisi kehidupan beragama yang fluktuatif, kadang hangat, kadang juga damai, kadang juga ada sedikit-sedikit konflik. Sahabat YIN Kediri dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita hadir di sini bersama beberapa narasumber yang akan membincang terkait hal tersebut. Sudah hadir bersama saya perkenalkan dari paling kiri saya ada Bapak Dr. Wahidul Anam, beliau adalah Rektor YIN Kediri. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya ada Bapak Muhammad Qoyim, SAG MPLI. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Qoyim. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya ada Bapak Dr. Andes Muhammad Salim MPD. Beliau adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling ujung ada Bapak Philip Suwarno. Beliau adalah tokoh agama Kristen di Kota Kediri. Selamat sore Pak Philip. Selamat sore. Selamat. Baik, Bapak-bapak yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan mengawali perbincangan dengan Pak Qoyim terlebih dahulu selaku Kepala Kemenak Kota Kediri. Sebelum lebih jauh kita masuk ke pembahasan ini Pak, ide Gusmen tentang Kemenak sebagai tempat pencatatan nikah untuk seluruh agama. Saya ingin kita eksplor terlebih dahulu. Kira-kira untuk saat ini tugas pokok dan fungsi KUA itu seperti apa? Bisa Pak Qoyim jelaskan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten Kota se-Indonesia itu hampir sama. Yang pertama adalah melayani setiap masyarakat yang mau melaksanakan pernikahan. Setelah pernikahan selesai baru ada perkawinan. Jadi nikah dengan kawin beda. Nikah dulu baru kawin. Biar beda antaranya kambing dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ kepala KUA atau penghulu atau yang menangani KUA sebagai PPAIW sebagai pejabat yang menangani tentang masalah akta ikrar wakaf. Jadi wakafnya masyarakat di wilayah tersebut yang berhak untuk menandatangani atau mengesahkan adalah kepala KUA atau penghulu yang diberi tugas sebagai kepala KUA kecamatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai promotor dari arah kiblat. Dari arah kiblat itu semuanya bermuara kepada KUA. Nanti pengajuannya tetap ke kantor, penanganannya langsung ke kepala KUA. Banyak tugas yang harus dilakukan KUA, ada 89 tugas yang harus dilakukan KUA. Tugas yang paling pokok saat ini adalah dan yang bergeming di masyarakat adalah pencatatan pelaksanaan pernikahan untuk agama Islam. Saat ini itu dilakukan dan diperintahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sampai saat ini tahun itu atau undang-undang itu belum dirubah, belum diamandemen sama sekali oleh Bapak kita, oleh Menteri kita, tetap masih berjalan sesuai dengan regulasi yang akan berjalan di kemudian hari sesuai dengan kebijakan yang baru. Itu beberapa hal yang tusi dan fungsi dari
kepala KUA penghulu yang diberi tugas tambahan bagi kepala KUA kecamatan di masing-masing wilayah. Baik, berkaitan dengan ini Pak, rencana atau gagasan tentang KUA menjadi tempat pencatatan seluruh agama. Kalau tadi melihat 89 tugas pokok dan fungsi kan ada salah satunya pencatatan untuk Islam. Kalau kedepannya untuk yang seluruh agama ini seperti apa? Wacana itu memang 1 tahun yang lalu sudah diwacanakan oleh Menteri kita Gusmen. Maka kemarin slogan-slogan, setiap slogan yang harus disampaikan adalah Kementerian Agama untuk semua agama. Semua agama berarti agama apapun boleh masuk kepada kantor Kementerian Agama. Itu dari sudut pandang semua agama masuk ke pemerintahan, yaitu ke kantor Kementerian Agama, kota maupun kabupaten. Untuk pelaksanaan pernikahan atau pencatatan itu wacana sudah disampaikan Gusmen 1 tahun yang lalu. Itu biar Kementerian Agama tidak hanya milik satu agama, tapi milik beberapa agama dan semua agama. Oleh karenanya harapannya dengan adanya beberapa komitmen untuk mewujudkan itu, termasuk pelaksanaan pencatatan nikah atau kawin itu ditaruh di kantor KUA. Jadi itu sudah merupakan wacana dan harus diwujudkan untuk tahun ini oleh Menteri kita dengan segala sarana pelaksana yang ada di kantor KUA. Baik, berarti untuk secara historis mungkin sudah direncanakan sejak tahun kemarin, kira-kira begitu Pak ya. Cuman baru kemarin ramai ketika disampaikan pada rapat kerja Direktorat Bimas Islam, seingat saya oleh Gusmen. Baik, karena tujuannya juga menurut kami juga baik bahwa untuk bagaimana mengakomodir semua umat beragama. Nah, berkaitan dengan umat beragama artinya ada kerukunan beragama di situ. Saya ingin ke Pak Salim nih sebagai Ketua FKUB. Melihat gagasan tentang untuk KUA dijadikan sebagai tempat nikah semua agama ini seperti apa, Pak Salim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kementerian Agama Kota Kediri, seluruh keluarga besar Yayasan Kediri yang saya hormati, menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Kediri. Ini saya agak mundur. Kemarin ketika Kota Kediri mengadakan musrenbang hari Selasa dan hari Rabu di Grand Surya itu hampir sama yang disampaikan Kementerian Agama. Jadi orang Kota Kediri melihat bahwa grup rukunnya Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri itu anak-anak ingin menindaklanjuti, ingin mendirikan FKUB anak-anak, Pak. Ini artinya kan satu kemajuan. Kalau selama ini yang FKUB itu anggotanya orang sepuh-sepuh tokoh-tokoh agama sesuai dengan SKB 2 Menteri. Ketika diusulkan kepada Bapeda bahwa di Kota Kediri diusulkan ada grup FKUB anak-anak, karena mereka secara langsung itu bersambung, bergandengan dengan teman-teman yang beragama lain, dan mereka melihat kita ini begitu guyup rukunnya, ingin meniru, sehingga sekarang ini tempat-tempat ibadah di luar Islam, apa Konghucu, apa Hindu, apa Buddha, ramai dikunjungi anak-anak sekolah setingkat SD. Kalau melihat ini dengan yang digulirkan oleh Gusmen itu nyambung. Jadi memang betul ke depan mereka semakin kita dekat, semakin kita itu saling menjaga diri, saling tidak saling tidak istilah tidak nelikung lah begitu. Kalau dulu kan model telikungan itu toh dulu, karena kita jauh
ada tumtuman ini kita tak tahu. Sekarang ini sama-sama terbukanya dari teman-teman tokoh agama, dan sekarang itu justru dari bawah, dari grassroots, anak-anak itu ingin. Tentu saja nanti mengacu SKP 2 Menteri itu bagaimana nanti. Kota itu sudah mulai itu. Gitu, Mas Tarik. Ya. Terima kasih. Berarti memang di Kota Kediri ini sedang untuk kerukunan beragama tidak hanya pada level elit atau tokoh agama ya, tapi sudah pada level generasi muda. Iya, sudah. Ya, ini tentu sesuai dengan apa yang diwacanakan oleh Kementerian Agama dalam konteks untuk membangun kerukunan beragama. Melihat itu saya gatoknya kok begitu, wah ini tadi segau bersambung. Baik. Selanjutnya karena berkaitan dengan lintas agama, tokoh agama, ini saya ingin ke Pak Philip sini. Kiranya bagaimana menurut pandangan dalam Pak Philip sebagai tokoh agama Kristen melihat wacana untuk gagasan menikah di KUA ini, Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Saya setuju, tapi dengan syarat jangan merubah peraturan yang sudah ada. Dalam arti untuk pemberian pranikah tetap diadakan di gereja, pernikahannya ada di gereja masing-masing. Nanti untuk pemberkatan tetap di gereja. Ini dilakukan saat ini. Baru kalau yang lama itu dan sekarang ini ya, baru kalau sudah nanti di pernikahan gereja, pemberkatan di gereja, persyaratan lengkap dibawa ke sipil. Namun nanti peraturan sama, Pak. Ya jangan berubah, tetap seperti itu, hanya mungkin yang melayani lain, tapi peraturan tetap sama seperti yang dulu, tetap dipermudah seperti yang dulu. Berarti tambahan kalau bisa juga ada petugas dari semua agama di situ di KUA, kalau bisa ya, non muslim ada petugas dari KUA untuk perpanjangan dari KUA. Ya. Baik, jadi kalau saya lihat Pak Philip setuju dengan catatan pemberkatan ya dalam Kristen itu mungkin tetap dilaksanakan di gereja, namun kemudian pencatatan mungkin dari sipil bisa ke KUA. Kira-kira seperti itu yang diharapkan. Oke. Baik, ada perdebatan juga karena saya lihat di beberapa komentar di media sosial maupun di media online juga memperdebatkan masalah ini. Apakah kemudian ini masuk ranah privat, ini masuk ranah yang harus diurus pemerintah. Kiranya itu menjadi perdebatan dan mungkin nanti ketika melaksanakan membuat aturan itu mungkin akan mempertimbangkan hal-hal itu. Tentu ini menarik perdebatan ini. Saya akan ke Pak Rektor dulu. Bagaimana para akademisi melihat ini, Pak? Kiranya nikah di KUA ini untuk semua agama. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Pak Philip. Wacana ini sungguh wacana yang menarik dan saya kira sudah saatnya Kementerian Agama dalam hal ini KUA ya, yang merupakan salah satu ujung tombak di dalam layanan agama di tingkat kecamatan ini mempunyai peran lebih, gitu ya. Dalam pengertian bahwa yang dilayani namanya saja KUA, kantor urusan agama, bukan kantor urusan Islam, gitu ya. Namanya agama berarti kan semua agama berhak mendapatkan layanan, kan gitu kan. Nah, nanti yang sering kita dengar ini kan selama ini kan KUA ini hanya melayani persoalan pernikahan yang rame-rame di media sosial ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Philip tadi ya. Bisa jadi untuk urusan administrasi itu KUA oke, tetapi dalam hal tentang tata cara menikah, siapa yang berhak menikahkan, ini saya kira hal-hal yang sudah berlaku di dalam tradisi masing-masing agama ini harus dijaga, jangan sampai kemudian diubah, karena itu terkait dengan keyakinan dan keabsahan pernikahan di masing-masing agama. Oleh karena itu, karena nanti ini kalau diperluas, otomatis nanti infrastruktur di KUA juga harus dilengkapi, dan itu kan. Mungkin KUA ini ya semacam miniaturnya kementerian di sana ada kan urusan agama Islam, urusan agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, kemudian Hindu, Buddha, bahkan mungkin bisa meluas ke layanan kealian kepercayaan dan lain sebagainya. Ini saya kira langkah-langkah maju harus kita dukung.
Kalau saya merujuk kepada 40 layanan semua agama misalnya ya, di sini salah satu contohnya saja, bimbingan penguatan literasi seni keagamaan. Ini kan bagus. Artinya apa? Bahwa KUA nanti bisa melayani bagaimana pembinaan seni masing-masing agama, tidak hanya Islam saja, Kristen, Hindu, Buddha kan itu kan, Konghucu, ya, Protestan, Katolik. Ini saya kira bagus sekali kalau itu kemudian bisa dilaksanakan di di KUA, sehingga nanti semua agama itu merasa terlayani, mereka merasa menjadi sahabat di dalam satu kantor, sehingga terjalin komunikasi yang bagus di antara para tokoh agama dan para pimpinan agama. Misalnya lagi di sini ada bimbingan penyiaran keagamaan berperspektif moderat misalnya. Ini bagus kalau nanti kita kembangkan. Jadi bagaimana kemudian para tokoh agama ini bisa mengerti yang disampaikan kepada masyarakat ketika terjadi konflik ini, ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan pokok dari pemerintah, ini harus dilakukan. Jadi perspektif moderat di masing-masing agama itu juga harus dikembangkan. Jadi moderasi beragama itu ya berlaku pada semua agama, dan saya kira sudah saatnya KUA itu sudah melangkah ke sana. Tidak hanya urusan pernikahan, perkawinan, tetapi lebih dari itu. Jadi layanan-layanan itu tentu harus diberikan kepada semua umat dalam berbagai aspek. Oleh karena itu semangat Gusmen ini harus kita dukung, dan ini merupakan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya yang harus kita lakukan. Bagaimana nanti infrastruktur yang ada di dalam internal KUA ini kita perbaiki, kita perluas, ya tidak hanya urusan-urusan yang berkaitan dengan pernikahan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Baik, ini sudah masuk ke ini ya, kira-kira transformasi KUA ini. Kalau saya baca dari 40 peran yang nanti bisa dijalankan, kira-kira gambaran seperti apa ini? Saya ke Pak Qoyim ini, yang nanti akan dilakukan ketika semisal sudah KUA ini bertransformasi melayani semua agama. Kira-kira gambaran pelayanan nanti seperti apa Pak itu? Terkait dengan fasilitas, mungkin seperti di media sosial saya melihat juga banyak yang berkomentar, untuk sekarang aja kantor KUA ini masih mungkin, mohon maaf, masih kadang belum sepenuhnya layak, atau ada beberapa yang mungkin masih di tanah wakaf Pak. Ini seperti apa ke depannya Pak Qoyim melihat ini, transformasi KUA ini? Dari pimpinan pusat, dari Gusmen atau Dirjen Bimas Islam itu sudah kiat-kiatnya sudah luar biasa. Pertama, KUA itu sudah ratusan yang dibangun melalui SBSN. Oh ya. Dalam rangka untuk kenyamanan dan keserasian antara kebutuhan yang dilayani dengan sarana yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Gusmen dengan melalui Dirjen Bimas Islam kemarin sudah menggerakkan gerakan revitalisasi KUA. Itu sampai ribuan KUA yang sudah diadakan revitalisasi KUA. Revitalisasi KUA itu adalah KUA yang sudah ada dimodif sedemikian rupa, dibentuk, dipermak yang rapi dan bagus. Jadi dari kebutuhan sekaligus tampilan dari luar itu sudah memenuhi syarat untuk diadakan beberapa pelayanan yang harus dilayani oleh KUA. Itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri kita dengan adanya pelayanan perkawinan dengan beberapa agama. Itu item yang pertama. Yang kedua, sarana yang di dalam kantor itu sudah diupayakan untuk ada kelengkapan. Bantuan komputer, bantuan laptop itu sudah semarak di mana-mana, dan untuk Kota Kediri aja sudah ada bantuan 3 komputer. Artinya per KUA satu. Jadi rata-rata di KUA itu komputer yang ada untuk pelayanan ada 4-5. Satu kantor KUA, Pak? Satu kantor KUA. Plus itu bagian dari laptopnya. Nah,
dari sarana itu, sarana elektronik yang disiapkan itu sudah layak kalau pelayanan untuk masyarakat yang nikah atau kawin di KUA, baik Islam maupun non-Muslim. Terus dari sarana prasarana yang lain, termasuk meja ruangan, saya kira untuk Kota Kediri saja sudah cukup. Termasuk ruang untuk rapat sekaligus ruang untuk resepsi pernikahan di aula, walaupun tidak banyak, 100 saja cukup, itu sudah ada, sudah disiapkan semua. Artinya datang ke KUA, datang untuk melayani masyarakat full, masyarakat semua agama itu saya kira layak untuk ditindaklanjuti dan diapresiasi oleh kita. Hanya saja itu wacana yang belum kita gulirkan adalah petugas dari non-Muslim, itu yang belum. Nah, itu untuk apa dan gimana caranya nanti kita nunggu regulasi yang sudah diterbitkan oleh Dismen. Sekarang regulasinya belum, masih diproses oleh beliau-beliau yang di atas. Yang jelas sarana prasarana, terus kebutuhan IT, kebutuhan sarana itu sekaligus kebutuhan orang atau kebutuhan tenaga yang menangani situ, insya Allah sudah cukup dan layak untuk dilanjutkan program tersebut. Baik, berarti secara fisik untuk KUA di Kota Kediri sudah memenuhi, atau mungkin secara syarat infrastruktur sudah memenuhi kalau semisal untuk semua agama itu dan pelayanannya gitu ya Pak ya? Kami beberapa tempat, kami pernah ada 4 tempat yang kami singgahi dan kami pernah dinas di situ, pernah di Bondowoso, Sidoarjo, kemudian di Gresik dan sekarang di Kediri. Secara umum saya lihat sarana prasarana sudah memenuhi syarat dengan adanya SBSN, karena beberapa kabupaten itu sudah ada yang melalui bantuan SBSN itu ada yang 3, ada yang 5. Nah, revitalisasi kawah setiap kabupaten kota se-Indonesia itu wajib ada revitalisasi kawah minimal 4. Berarti secara kesiapan dari sarana prasarana masalah fisik itu insya Allah sudah menjangkau untuk pelayanan pernikahan semua. Ini yang mungkin masyarakat perlu tahu ya, bahwa sebelum gagasan atau rencana menikah di KUA ini digulirkan untuk semua agama, Kementerian Agama sudah mulai membenahi, mulai dari infrastruktur, kemudian juga perangkat elektronik yang ada di situ, sehingga nanti untuk proses menikah seluruh agama ini bisa menjadi terlayani dengan baik. Mungkin itu, hanya mungkin tadi titik poinnya tinggal pada regulasi berkaitan dengan SDM, siapa yang nyatet ini, kemudian juga nanti berkaitan dengan tadi itu ya Pak Felix, ada bagaimana dari Dukcapil, kan itu regulasinya kalau non Muslim masih di Dukcapil. Nah, bagaimana nanti ini bisa regulasi di jadikan satu dengan yang mungkin dengan di KUA atau seperti apa, ini mungkin yang kita sedang tunggu. Ini sekarang proses merger antara regulasi dari Dukcapil dengan Kementerian Agama. Kemarin kita sudah mengadakan merger antara Kemenag dengan Dukcapil, masalah KTP sudah. Nah, ini beberapa saat lagi kita akan merger regulasi dengan masalah pencatatan pernikahan. Baik, saya kira upaya dan seluruh rencana ini sudah di konsep sejak lama, sehingga mungkin nanti tinggal regulasi-regulasi saja. Nah, upaya positif ini tentu banyak juga pihak yang kontras atau yang tidak setuju terkait dengan rencana ini. Saya ingin ke Pak Salim, bagaimana kemudian Bapak melihat kemungkinan nanti ada pihak-pihak, kelompok-kelompok umat yang mungkin kurang setuju dengan rencana ini? Terima kasih. Kami FKUB Kota Kediri berkaca pada FKUB Kota Kediri sebelum pemilu kemarin, kami
pagi hari bertemu dengan KPU, kemudian jam 12 kami bertemu dengan Kompolnas. Diadakan dialog, ternyata yang diundang tidak hanya kota, tapi orang kabupaten, tokoh agama, tokoh kabupaten itu ternyata di kota Kediri yang diangkat hanya satu masalah alun-alun. Sementara yang kabupaten itu di atas 10 permasalahan. Artinya apa? Bahwa di kota Kediri yang damai, kondusif, aman ini betul-betul siap menyambut langkah yang telah digulirkan oleh Gusmen. Bahkan saya husnudon, ini teman-teman dari IAIN mungkin bisa masuk ke ini Kementerian Agama ini yang dibutuhkan jurusan-jurusan itu. Ya memang harus siap. Memang harus siap. Sebab apa? Dasar FKUB itu masih SKP 2 Menteri tahun 2006. Sementara kemarin digulirkan akan ada Perpres tentang FKUB. Jadi tentu saja yang namanya peraturan itu kan maju itu selalu selalu ada perubahan. Jadi kita siap. Jadi insya Allah nanti dengan dikembangkannya Kementerian Agama akan menambah personil dan tentu saja yang paling bisa menikmati ya teman-teman dari IAIN dari itu. Saya gitu. Saya senang saja saya bergaul dengan berbagai macam lintas agama itu ya enjoy saja dan rezeki ini oke. Gitu Mas. Baik, jadi kalau misal nanti ada semacam konflik yang kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin tidak setuju dengan kebijakan ini, maka FKUB siap ya untuk memberikan penjelasan ke kelompok-kelompok itu Pak ya? Iya, ya alhamdulillah. Nah, saya lanjut ke Pak Philip sini. Kalau tadi Pak Philip melihat bahwa pernikahan dicatat secara administrasi di KUA, kami setuju, tapi pemberkatan bahasanya mungkin dalam perkawinan di Kristen tetap dilaksanakan di gereja. Kalau semisal untuk ini Pak, umat yang kemudian pengen, sudah saya pengen pemberkatan di KUA, secara KUA tadi sudah siap fasilitasnya untuk mungkin nampung beberapa orang di situ. Apakah itu dimungkinkan atau tidak kalau semisal pemberkatan dilakukan di luar gereja itu Pak Philip, secara jenengan atau secara Kristiani? Kalau pemberkatan tidak Pak, itu memang harus di gereja ya. Oke, baik. Ya, harus. Mungkin kalau perannya mungkin diadakan di kawat dengan syarat ini petugas dari itu yang sendiri yang menangani, tapi tetap diadakan di gereja saja. Baik, berarti untuk itu memang di Kristen ya ini harus ini ditaruh di KUA gitu Pak ya, kira-kira gitu. Baik, berarti ini nanti mungkin dan saya kira mungkin di seluruh Kristen juga akan seperti itu ya Pak ya? Sama ya? Sama. Berarti memang untuk pemberkatan memang harus dilakukan di gereja, tidak bisa ditawar meskipun pencatatan dilakukan di KUA. Nah ini mungkin nanti bisa sebagai masukan ya ke pihak Kemenak supaya nanti kalau semisal ada regulasi terkait dengan ini lebih lanjut mungkin bisa diusulkan yang masukan dari Pak Philip. Baik, kami ke Pak Rektor ini. Kalau memang nanti kebijakan, kalau mengutip Pak Kepala Kemenak tadi bahwa mungkin tahun ini akan diseragamkan terlebih dahulu, dimergerkan aturan-aturannya. Ini langkah yang sudah sangat maju menurut saya. Tinggal bagaimana implementasinya. Kira-kira Pak, peran apa yang dapat diambil oleh dunia akademis dalam konteks ini? Kalau tadi Pak Salim, wah ini IAIN Kediri harus berperan ini. Nggak bisa karena ini tugasnya. Gitu. Kalau Pak Rektor gimana? Ya, baik ya. Saya kira apa yang termasuk tentang apa? program studi agama-agama ini kan mungkin
organisasi keagamaan di Kediri dan sekitarnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang dimaksudkan Gusmen ini adalah sangat baik dan sangat mulia, Ya, memberikan kesempatan yang sama. Betul. semua agama untuk mendapatkan layanan yang unggul di KUA dan tidak ada intervensi terhadap ajaran-ajaran agama. Saya kira itu, saya melihat wacana-wacana itu, kekhawatiran itu karena kekhawatiran intervensinya, tetapi saya kira ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu saya berharap para akademisi dari IAIN Kediri, dari kawan-kawan perguruan tinggi keagamaan, mari kita menyampaikan persepsi, mensosialisasikan wacana Gusmen ini dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa wacana ini adalah wacana sangat mulia, sangat baik, sehingga nanti semua agama mendapatkan layanan ya. Dan ini nanti sebagaimana tadi saya kembangkan, kalau nanti dikembangkan, misalnya ada pembinaan anak-anak atau sekolah di dalam wacana moderasi beragama, ini KUA bisa ambil peran dan saya kira per akademi bisa masuk ke situ, gitu kan. Jadi sekali lagi bahwa wacana yang sangat mulia ini harus kita dukung. Nanti masing-masing mengambil peran. Kami dari akademisi dari IAIN Kediri siap untuk berkolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Kota Kediri ataupun Kementerian Agama di se-ekskasian Kediri atau dimanapun kan gitu kan, karena kita wilayahnya jangkauannya sangat luas, dengan FKUB, dengan organisasi-organisasi keagamaan dalam rangka menyongsong bagaimana agar layanan umat ini bisa maksimal ya, semua agama mendapatkan layanan dari Kementerian Agama di tingkat KUA. Tentu hal-hal yang kontroversi ini, nah ini harus kita jelaskan kepada masyarakat. Saya melihat ngikuti juga Pak di media sosial itu ya, yang pro dan yang kontra gitu kan. Ternyata yang pro dan kontra itu ya kekhawatiran intervensi terhadap hal yang sifatnya privasi tadi. Misal pemberkatan ya tetap itu di gereja harus, kalau itu memang aturannya begitu kan gitu kan. Misalnya yang yang Muslim ya sebagaimana yang sudah biasa berjalan kan begitu aja ya. Nah ini saya kira itu yang bisa kita ambil peran nanti ke depan itu, bagaimana wacana-wacana ini kita gulirkan di masyarakat, kita kasih penjelasan, kita ajak diskusi, mungkin juga akan kita mengadakan penelitian sejauh mana efektivitas peran KUA ini ke depan kan gitu kan, dan hasil penelitian ini bisa disampaikan kepada stakeholder, kepada Kementerian Agama, kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga nanti layanan umat ke depan ini akan lebih baik dan lebih bermutu. Gitu. Terima kasih Pak Rektor, sangat jelas sekali bagaimana kemudian para akademisi harus memposisikan perannya terkait dengan rencana kebijakan KUA menikah untuk seluruh umat beragama ini. Pertanyaan terakhir ini, dan mungkin untuk Bapak yang lain juga, kira-kira ini Pak, langkah konkret apa ini yang akan dilakukan pasca rencana gagasan ini oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, Pak Qoyim ini? Terima kasih. Langkah yang pertama, kita saat ini membangun KUA yang representatif, yaitu KUA di masyarakat. Nah, itu dalam jangka waktu 6 bulan akan selesai, dan itu sudah disetting atau dibangun sesuai dengan kebutuhan nikah atau pelaksanaan nikah lain agama. Dan gedungnya nanti disetting gedung yang minimal itu muat untuk 100 orang. Nanti otomatis itu tingkat itu untuk ruang pertemuan dan ruang akad nikah, manakala kita pakai untuk akad nikah atau dipakai untuk apa tadi bahasanya di pemberkatan. Kalau memang dari pihak gereja berkenan, kita welcome untuk menerima tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, KUA kita yang di Kecamatan Kota itu sudah representatif. Jadi di atas itu ada
ada aula itu 150 cukup. Dan sekarang di situ sudah dibangun kemarin dengan dana yang diberikan Gusmen itu untuk revitalisasi KUA. Jadi KUA dimodif sedemikian rupa, dirubah bentuknya sehingga indah kalau dilihat dari depan. Terus untuk akad nikah juga sangat mencukupi, sekaligus untuk bimbingan perkawinan dan untuk pertemuan pelaksanaan moderasi beragama sana itu sudah layak untuk dipakai. Karena gedungnya ada dua, ada di atas, ada di bawah. Tinggal sesuai dengan peserta yang ada, banyak dan sedikitnya. Yang ketiga yang ada di KUA pesantren itu tahun ini juga nanti di pertengahan akan diberikan dana oleh Gusmen menjadi revitalisasi KUA. Revitalisasi KUA itu adalah dimodif sedemikian rupa sesuai dengan bentuk dan model kekinian biar semakin indah bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di situ. Itu dari segi sarana prasarana. Dari segi personnya untuk melayani itu setiap KUA sudah ada P3K. Kemarin penerimaan P3K itu rata-rata KUA dari kita itu dapat 2-an orang untuk pelayanan administrasi di situ. Sebenarnya Gusmen mensondingkan semua agama di KUA itu dalam rangka administrasi tentang pelaksanaan pernikahan atau perkawinan itu biar menjadi satu. Yang menangani adalah Kementerian Agama. Jadi tidak jabatan sipil tidak ada di KUA, tapi itu jadi satu di KUA, dan itu sudah ada kesepakatan dengan Dukcapil. Jadi ini ada progres yang harus kita layani, harus kita penuhi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang ada di kita masing-masing. Kita mulai berbenah, kita mulai sering mengadakan rapat-rapat dan diskusi kecil tentang persiapan pelayanan masyarakat yang membutuhkan ke KUA, terutama masalah pernikahan semua agama. Itu yang kita lakukan saat ini. Berarti memang secara wacana sudah mulai digulirkan ya Pak di lingkungan Kementerian Agama Kota Kediri ini. Termasuk infrastruktur tadi juga sudah mulai disiapkan semuanya. Tinggal pesantren tadi yang masih nunggu untuk direvitalisasi di tahun ini. Baik, terima kasih Pak Qoyim. Selanjutnya saya ingin melihat ini, karena tadi secara argumen Pak Salim selaku Ketua FKUB ini sudah setuju dengan wacana atau gagasan tentang menikah lintas agama ini, atau menikah semua agama ini dilayani di KUA. Kira-kira untuk langkah konkretnya ini apa ini Pak yang mau dilakukan oleh FKUB ini? Sebetulnya begini ya, itu mirip gini ya. Ketika zaman Orde Baru Pak Harto mendirikan Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, itu kan juga terjadi pro dan kontra itu. Toh nyatanya juga tetap dipakai untuk jembatan, dipakai ya. Sebetulnya kami sudah punya wacana dengan teman-teman itu, tanah bekas lokalisasi itu sebetulnya sudah kita dibuatkan tempat agama, tempat ibadah 6 agama. Itu. Sehingga nanti kalau butuh nih teman-teman ini gereja, ini itu. Bahkan kita sudah punya usul sing lor kuwi dingge miniatur haji, sehingga anak-anak itu sak kota lek butuh praktek manasik haji itu sudah ada tempat permanen mendidik anak-anak sing tidur untuk tempat ibadah 6 agama. Ini kalau pemerintah Kota Kediri mau melaksanakan, semakin bagus Kota Kediri semakin berkah. Terima kasih. Ya, itu upaya yang sedang didorong oleh FKUB untuk kira-kira bagaimana kerukunan di Kota Kediri ini tetap bisa berjalan. Anak-anak itu sudah kunjung ke sana diantar gurunya. Kapan itu ke panti asuhan Pak? Pada saat itu dari TK sampai Yusen.
Santo Yosef diantar gurunya Kristen semua datang ke panti asuhan. Luar biasa. Luar biasa. Sejak kecil sudah diajarkan untuk ini saling berbagi. Ya, Pak, ya. Saya yang menemui itu, saya tahu sendiri. Dikenalkan itu Mas. Luar biasa. Baik, melihat ini juga Pak Philip, bagaimana nanti peran dari tokoh agama Kristen ini dalam rangka untuk ikut mensukseskan gagasan menikah bisa di KUA ini untuk semua agama. Ya, terima kasih. Kalau bisa Bapak Kemenang, ya, mungkin Bapak Iso Sendapi, Pak Rektor ya, sosialisasi ke gereja-gereja. Mereka pertemuan para pendeta sekolah sendiri. Ya. Bapak yang beri penjelasan. Ya, mereka nanti hari apa? Bulan apa nanti? Ya, mereka tahu. Ya. Oh, nah ini, ya, dan buat saya terpenting itu penting lancar, Pak. Ya. Kita selama ini berjalan baik dan lancar di Cakil ya, nanti di KUA lebih lancar lagi. Ya, perkara begitu. Nanti yang terpenting Bapak bisa beri penjelasan ke gereja-gereja. Baik, ini mungkin harapan ya dari Pak Philip selaku tokoh agama Kristen, bagaimana kemudian agar kebijakan ini juga disosialisasikan di elit agama atau di tokoh agama, Pak. Mungkin ada kan pertemuan atau apa yang sekiranya mulai gagasan ini mulai digulirkan. Nah, nanti bagaimana responnya nanti bisa para tokoh agama yang kemudian menyikapi itu. Dan secepatnya, Pak. Nah, ini sudah ditunggu Pak, malahan Pak, agendanya Pak, tinggal diagendakan. Oh, halal sekali. Ya, siap. Sudah ditunggu malah kapan jadwalnya, berarti nanti muter ini Pak, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama muter nanti. Pak Rektor. Tidak, siap. Siap. Baik, sebelum mengakhiri diskusi ini saya ingin mungkin ada closing statement dari masing-masing narasumber. Pak Rektor terlebih dahulu berkaitan dengan ini. Saya kira IAIN Kediri siap untuk mensosialisasikan gagasan ini, dan tentu kami secara pribadi akan berkolaborasi ya dengan Kementerian Agama, baik kota, Kabupaten Kediri atau Kementerian Agama yang lain. Saya dimulakan, saya kira para akademisi IAIN Kediri sudah siap untuk mensosialisasikan ke semua tokoh-tokoh agama. Ya. Di gagasan Gusmen ini luar biasa, harus kita dukung demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya Pak Qoyim, closing statementnya seperti apa? Terima kasih. Saya berharap semua lapisan masyarakat dengan segala lininya, saya berharap semuanya mendukung, karena fasilitas, sarana prasarana dan tenaga yang menangani itu sudah kita siapkan dan sudah layak sesuai dengan standar pelayanan SOP yang ada di masing-masing lembaga. Jadi itu kami berharap semuanya saling bersambut untuk mengegulkan program Gusmen ini demi Indonesia bersatu, Indonesia damai. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Qoyim. Selanjutnya Pak Salim. Terima kasih. Kota Kediri yang berpenduduk sekitar 295.000 ini termasuk kota sedang, bukan kota menengah. Kalau sudah 300.000 ke atas baru kota besar. Nah, Kota Kediri itu kemarin diacungi jempol oleh Dirjen Pembangunan Desa. Karena apa? PDRB Kota Kediri itu nomor 1 seluruh Indonesia di pajak daerah dan retribusi kendaraan bermotor itu tertinggi di Indonesia. Dan itu disampaikan juga oleh PJ Wali Kota, peran FKUB yang 4 tahun berturut-turut selalu memperoleh hadiah karena aman dan kondusifnya sehingga masyarakat bekerja senang. Kalau malam hari penduduk Kota Kediri 2.950, kalau siang hari 3 kali lipat oleh Dirjen. Berarti pada siang hari uang yang beredar di Kota Kediri itu lebih banyak. Jadi dengan lebih banyaknya uang beredar siang hari di Kota Kediri, penduduk Kota Kediri nyaman dan sejahtera. Itu diakui. Itu selalu menyebut
peran FKU. FKUP. Jadi kami selalu begitu informasi dirjen sore langsung di pengajian kita sampaikan, di rapat pengajian sampai di khotbah sampai kepada masyarakat bahwa Kota Kediri patut kita bangga menjadi masyarakat Kota Kediri. Mohon maaf, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Salim. Intinya bahwa FKUP juga mendukung Dan berperan aktif. Dalam mendukung, berperan aktif. Baik, sangat luar biasa sekali. Selanjutnya Pak Philip ada closing statement yang mau disampaikan. Saya mendukung dengan syarat kalau selama ini pernikahan jangan baik dan lancar, disiplin, nanti semoga lebih lancar lagi. Ya, tolong nggak usah berubah peraturan yang di gereja baik mengenai pranikah pemberkatan, ya mungkin di tempat saja tempatnya yang berbeda, ya yang penting gitu. Dan yang terakhir mohon mandi supaya bisa petugas Kristen yang ikut menangani. Ya, terima kasih dan berkati. Baik, terima kasih Pak Philip, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah sahabat YIN Kediri dimanapun teman-teman berada, diskusi terkait dengan KUA sebagai tempat menikah seluruh umat beragama pada hari ini telah selesai. Kami mengambil kesimpulan bahwa bapak-bapak yang ada di sini baik dari akademisi YIN Kediri, baik dari Kemenak, kemudian dari FKUP dan tokoh agama ini mendukung penuh langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah gagasan tentang menikah di KUA untuk seluruh agama. KUA melayani seluruh agama. Kami mengibaratkan bahwa Indonesia ini negara yang sangat besar sekali, 275 juta penduduk dengan multi religi, multi etnis, multi budaya, multi suku juga, sehingga bayangkan kalau semisal Indonesia ini sebagai sebuah perahu, maka Indonesia ini bukan lagi perahu speedboat yang kalau mau belok tinggal langsung putar setir. Nah, Indonesia ini karena negara yang besar, maka kita bagaikan perahu yang besar, sehingga kalau mau belok itu butuh waktu 2 jam sebelum belok sudah kita mulai putar ini setirnya, karena saking besarnya perahu yang kita bawa. Oleh karena itu begitu pula dengan kebijakan ini, saya kira mungkin ini kebijakan bagian dari pemerataan kehadiran negara untuk umat beragama di seluruh Indonesia tanpa memandang asal-usul agamanya. Tapi kebijakan ini mau nggak mau harus dilaksanakan secara bertahap. Ibarat perahu yang 3 jam sebelum berbelok sudah harus diputar setirnya terlebih dahulu. Saya kira itu yang mungkin bisa kita simpulkan. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara, moderator pada kesempatan hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak semuanya.